guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo semua, balik lagi ke 1% Podcast, media edukasi yang mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak diajarkan oleh sekolah. Nah, hari ini exciting banget karena 1% lagi kerjasama sama Scooters untuk ngomongin soal kuliah ke luar negeri. Hari ini tamu kita tidak lain tidak bukan orang yang paling hebat, paling keren, CEO dari Scooters. Kak Iko, halo Kak. Halo. Oh iya lupa, gue Yuni. Nah, hari ini tuh bahasan kita sebenarnya cukup oke, Kak. Kakak tahu kita ngebahas apa hari ini, Kak? Udah ada briefnya sih. Oh iya, benar. Bahasan kita hari ini adalah ngomongin soal SDM Indonesia yang kalau kuliah ke luar negeri tuh hasilnya kayak gimana dan kayak gimana dan apa yang harus mereka lakukan gitu. Seru kok, seru. Nah, kita mulai aja dulu kali ya, Kak. Pertanyaan pertama dari aku nih. Siap. Deg-degan, Kak? Kenapa? Deg-degan, Kak? Lumayan. Gak apa-apa. Pertanyaan pertama nih, Kak. Yeah. Kalau menurut Kakak, kondisi kualitas SDM Indonesia dibandingkan negara lain tuh kayak gimana? Iya. Sebenarnya ya ini menarik ya. Compare sama negara mana dulu nih gitu. Kalau Asia Tenggara dulu deh, Kak, yang dekat. Ya. Sebenarnya kalau Asia Tenggara, Singapura tentunya jauh ya. Yeah. Jauh di atas, apa adanya kita harus akuin gitu kan. Nah, yang mungkin agak menyedihkan itu sebenarnya kalau kita compare sama Vietnam tuh banyak yang bilang actually kita tadinya mungkin kita lebih baik atau setara. Ketika saya ngobrol sama banyak orang lain tuh banyak yang bilang Vietnam tuh sekarang udah lebih di atas dari kita gitu. Jadi agak sebenarnya agak menyedihkan juga sih in a way gitu ya. Kalau menurut Kakak sendiri tuh kenapa ya kualitasnya bisa berubah kayak gitu sekarang Indonesia? Banyak faktor ya, banyak faktor. Nggak, tapi pertama-tama mungkin yang disebut dengan Esin kalah tuh ya dari banyak aspek ya, skor PISA gitu Vietnam tuh makin tinggi, makin atas gitu segala macem gitu. Dan banyak hal lainnya, adopsi teknologi, jumlah engineer dan lain sebagainya tuh kelihatan Vietnam tuh lebih tinggi gitu ya. Mungkin kalau ditanya kenapa, mungkin ya salah satunya itu memang bagaimana let's say Vietnam gitu ya, mereka perceive education gitu, mereka tuh lebih willing to gimana ya? Lebih willing untuk belajar, lebih willing untuk spend more untuk pendidikan segala macam. Salah satunya yang saya perhatikan tuh di tentang study abroad ya, yang tema kita hari ini juga gitu ya. Jadi misalnya gini, number of students yang study abroad itu di Indonesia menurut data, saya juga nggak tahu nih sebenarnya seberapa akurat gitu ya dari UNESCO gitu. Itu per tahun tuh kira-kira 50.000 Indonesia. Vietnam itu bisa hampir 2 kali lipatnya kita, kayak 90.000 gitu. Aku setuju sih, Kak, karena pengalamanku teman Kelihatan, Vietnamnya kan? banyak. Iya, jadi kalau benar kan Yuni pernah di Queensland gitu kan, UQ gitu. Pasti number of Vietnamese students itu kayak lebih dari kita jumlahnya. Iya, betul. Dan itu reflected juga di dulu pernah iseng-iseng lihat kayak Harvard, Oxford, all those top campuses tuh Vietnam tuh biasanya lebih banyak dari kita gitu. Kalau menurut pengalaman aku, Vietnam, Thailand, Filipina tuh beneran lebih banyak dan lebih gampang ditemukan sih daripada daripada mahasiswa Indonesia gitu. Nah, tapi kalau menurut Kakak sendiri nih, walaupun mungkin tadi sumber daya manusia di Vietnam tuh kan kualitasnya menaik atau meningkat karena banyak aspek. Kalau menurut Kakak sendiri, sebenarnya tuh Indonesia sendiri tuh bagus apa enggak sih sumber dayanya? Kayak kalah nggak sih sama sumber daya dari luar negeri atau sumber daya kita sendiri, lulusannya kuliah mana atau apa tuh sebenarnya bisa bersaing nggak sih, Kak, sama mahasiswa atau sumber daya negara? Oh iya, jadi once misalnya kayak kita cerita pengalaman saya sendiri dulu kuliah di luar, terus juga alumni yang dibimbing di Scooters, terus kemudian mereka kuliah di Eropa, Amerika segala macem. Once dia di sana tuh semua bilang kita nih nggak kalah pinter ya. Pas udah ngerjain tugas, ujian segala macam, bahkan dulu
waktu di Singapura gitu, ya anak Indonesia tuh nggak kaget jadi Dean's List, meaning kayak top 5%, top 10 student terbaiknya segala macam itu udah langganan gitu sebenarnya. Angkatan aku itu 2 kali, bukan 2 kali, angkatan aku dan angkatan atasnya valedictoriannya orang Indonesia. Tuh kan, jadi ketika diadu, sebenarnya kita tuh ya bilang setara-setara aja gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ngerasa kualitas SDM dari sisi kepintaran, semua segala macam itu kita tuh ketinggal, actually nggak sih gitu. Makanya kayak nggak tahu ya, kalau ada isu kayak tenaga kerja asing ke Indonesia apa semua segala macam karena kita nggak bisa, ini juga kayaknya nggak juga sih ngeliat kenyataan itu gitu. Nah, kan tadi Kakak udah ngomongin nih kira-kira jumlah pelajar Indonesia nih yang mau keluar negeri sekitar 50.000. Ya, itu data kayak actually before COVID. Kita juga nggak tahu updated versionnya berapa, tapi let's just assume segitu deh gitu per tahun kurang lebih gitu. Ini data 2019 berarti guys. Perlu diupdate. Cuman kalau sebagai Skoter sendiri ini kan udah bantuin banyak pelajar ya yang buat keluar negeri. Kakak tahu gak sih kira-kira negara favoritnya pelajar-pelajar Indonesia tuh kemana? Oke, kalau ditanya negara favorit tuh pasti English speaking countries. Number 1 tuh masih UK. Gak tahu kenapa. Pokoknya English speaking countries kayaknya UK number 1, probably number 2 Australia gitu ya. Abis itu ya udah mungkin US, paling itu ya, UK, Australia, US. Singapura actually juga top list gitu. Jadi again English speaking countries tuh lumayan ini ya, favorit banget. Baru kemudian nggak belakangan sih, Jepang tuh lumayan atas juga. Sama Korea sih yang menyeruduk gitu, tiba-tiba jadi top list gitu. Nggak menolak sih aku juga kalau kuliah ke Korea. Lagi belajar bahasanya juga nih, jadi lumayan kan. Karena demam Korea itu ngaruh banget sih. Even anak-anak SMA kelas 10 gitu, tiba-tiba datang nggak ada angin, nggak ada apa gitu. Kak, gimana sih Kak cara kuliah ke Korea gitu tuh? Di DM tuh banyak banget sih. Padahal masih ada 2 tahun sekolah SMA lagi Exactly. Nggak, walaupun ini juga mungkin sedikit lompat ini ya. Banyak yang karena nyiapin kuliah ke luar negeri itu tidak sesederhana kuliah di dalam negeri nih. Bahasa lah, apalah semua segala macem. Jadi banyak yang akhirnya mereka itu agak mepet. Baru sadar kelas 12, kayaknya gue pengen deh napak tilas drama something di Busan. Kayak gitu ya. Terus dia datang kelas 12, mepet-mepet gitu. Kayak kita bilang, wah sayang kita baru ketemu sekarang gitu ya. Terlambat sih enggak, tapi kalau nyiapinnya dari kelas 10, itu lebih bakal gampang. Jauh lebih gampang gitu. Dari segala faktornya. Dulu Kakak persiapan berapa lama berarti Kak? Aku tuh generasi yang ini ya, lulus SMA 2006. Jadi gini, sebagai perbandingan ya. Jadi dulu angkatan kita yang namanya informasi beasiswa kuliah ke luar negeri itu saya dulu taunya cuma ada Singapura dan Jepang. Udah. 2 itu doang titik. Iya kan? Jadi ya dulu empot-empotan. Artinya karena beasiswanya terbatas, yang mau banyak banget, jadi emang harus kerja keras gila-gilaan. Personally dulu saya juga belajar dari kelas 10 semester 2 tuh udah persiapan ujian gitu udah mulai. Nah, tapi sekarang tuh nggak gitu-gitu banget. Jadi again apa ya, kayak kejadian 12 tahun yang lalu sih kayak tua banget loh. 23 ke 6, 17 tahun yang lalu itu sama sekali nggak bisa reflect kondisi sekarang. Gitu. Anak SMA sekarang kalau mau S1 ke luar negeri pakai beasiswa, itu yang nawarin beasiswa tuh ada 30 negara lebih sekarang. Iya, betul. Segila itu. Aku waktu denger mau buat bantu podcast di hari ini, aku nyari-nyari kan, emang bener-bener kayak listnya tiba-tiba jadi banyak banget gitu. Jadi kayak dulu Singapura, Jepang only, tiba-tiba sekarang Kanada punya beasiswa, Brunei punya beasiswa, Korea juga punya kan? Korea punya beasiswa, Jepang punya beasiswa, bahkan negara-negara eksotis yang kita jarang dengar gitu ya. Hungary itu punya beasiswa S1, Turki punya beasiswa S1, Azerbaijan punya. Kampus aku juga dulu nawarin Kak, khusus untuk siswa Asia Tenggara dan Indonesia. Jadi ada kalau di UK. Di UK ya? Iya. Wah, ini info baru nih. Seru. Iya, tapi kayak emang favorit kali ya Kak buat keluar negeri. Untuk sekarang banyak mimpi-mimpinya anak-anak SMA sekarang buat kayak gue pengen deh kuliah keluar negeri apa gimana gitu. Sosmed ngaruh banget sih. Karena kayak ya bayangin dulu, misalnya lihat again zamanku dulu 17 tahun yang lalu nggak ada sosmed, kayak gambar-gambar inspirasi sedikit banget gitu. Sekarang anak SMP aja udah
ngeliatin Jerome kuliah di Waseda, temenan sama teman-teman dia yang di Jepang segala macem, ngeliat Gita Savitri di Jerman segala macem, kayak gue pengen kayak dia gitu, as simple as that gitu. Jadi nggak kaget sih sekarang tiba-tiba anak-anak muda, kenapa nggak keluar negeri gitu sih. Tapi kalau buat kakak sendiri nih, motivasi kayak paling banyak tuh motivasi anak muda buat keluar negeri tuh apa, Kak? Gini, kita split dua deh. Jadi Scouters itu segmen terbesar itu ada dua dan itu lumayan 50-50 lah. Satu emang yang mau S1, jadi anak-anak SMA gitu ya. Sama yang usia pekerja ya, udah lulus S1 terus dia mau S2. Itu beda-beda sih ininya ya. Kalau yang pekerja, ini apa nggak tahu boleh diomongin apa enggak, tapi apa adanya aja lah ya. Jadi yang lebih banyak tuh Yuni sebenarnya ya, yang pekerja-pekerja itu, kenapa mereka pengen S2? Ketika kita kenapa kayak awalnya kan kayak oh ya mau nyari ilmu apa semua segala macam. Actually mereka tuh pengen break. Nah, ada yang mau curhat ya? Aku S1 di Australia, balik Indonesia, kerja S2 ke Australia lagi. Alasan utamanya emang pengen, karena cita-cita utama aku pengen jadi dosen. Oh. Jadi harus kayak, emang harus kuliah gitu kan. Oke. Tapi at that time aku juga kayak, gue harus kuliah, gak bisa. Deep inside kan pasti ada kayak, jadi banyak kan kayak gitu Yun, teman-teman yang Scouters yang segmen yang S2 gitu ya, itu memang kayak udah kerja 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, usia 25, 27, terus kayak, tuh hati ini tuh break lah. Sebentar, setahun kayak 2 tahun kayak gitu untuk kuliah. Ngeliat keluar. Ngeliat dunia luar segala macem kayak gitu, habis itu ya balik lagi, habis itu kerja lagi gitu ya. Itu main reason, number one. Actually. Understand. Sangat dimengerti. Relatable ya. Victim. Kalau anak-anak SMA sih emang pengen kuliah. Okay. Kayak instead of kuliah di Indonesia dalam negeri, mau kuliah keluar kayak gitu. Ada nggak anak SMA yang datang terus kakak dengar alasan kayak, wow, alasan kamu unik sekali. Oke, sebenarnya itulah ya, ngerasa anak-anak SMA sekarang tuh juga mimpinya tuh udah kayak beda banget sama angkatan kita dulu gitu. Pernah ingat satu anak yang dia mau kuliahnya art gitu ya, kayak film apa semua segala macem. Pas ditanya, emang kenapa mau kuliah film di Amerika katanya gitu. Emang kenapa, apa mimpinya segala macem? Kak, mimpiku, aku pengen bikin film yang diproduce di Disney kayak gitu-gitu loh. Ajib kali anak SMA sekarang mikirnya kayak begitu Keren gitu. Sih, kita dulu masih main bola gelundungan, SMA nggak jelas. Aku dulu milih sekolah gara-gara kartun kesukaanku karakternya itu. Terus kayak psikologi, oke. Jadi seru-seru anak-anak sekarang mimpinya gila banget gitu. Tapi emang ini ngebayangin anak-anak sekarang nih, again beda sama dulu. Misalnya generasi aku dulu orang tua ya kayak ya udah. Sekolah, kuliah, kemudian mungkin nanti kerja di Jakarta, di Sudirman, jadi pejabat di BUMN, mungkin cita-citanya itu. Atau oil and gas lah. Gen X tuh mimpinya oil and gas, kerjanya di selam bersih kayak gitu-gitu segala macam. Jadi, tapi ya udah itu gitu ya. Anak sekarang tuh mereka punya ini yang tak terbatas. Jadi ngelihat anak Indonesia aja sekarang ya, yang kerja di Google itu tak terhitung banyak banget gitu. Saya punya teman udah 7 tahun jadi software engineer di Google, di Silicon Valley. Itu biasa aja loh. Aku punya kenalan yang dia bikin startup di UK. Orang Indonesia. Roommate aku di Australia. Di Australia bikin startup kan? Tuh. Jadi kayak udah apa ya? Playing field-nya tuh bener-bener dunia sih kayaknya. Even orang Indonesia sekalipun. Dan itu aku seneng banget sih. Di Scouters tuh kayak, ayo kita kirim lebih banyak lagi orang Indonesia. Berarti untuk kan, dia do something gak cuma di Indonesia gitu. Berarti ini bukti dong Kak, SDM Indonesia tuh gak kalah sebenarnya dengan kayak definitely. Gitu. Itu kayak proven banget. Jadi once udah bersaing di sana, bikin startup kayak jadi scientist kayak atau apa segala macam, actually ya orang Indonesia bahkan nggak cuma kalah bersaing, tapi kayak menurutku in a way sedikit di atas loh gitu potensinya. Nah, kan tadi kita udah ngomongin motivasi ke luar negerinya. Kira-kira ada nggak sih motivasi tertentu yang kayak gue harus negara ini Kak, gue nggak mau tahu maunya harus negara ini gitu? Ada tipe-tipenya kebagi dua emang. Ada yang pokoknya dia no UK no party gitu. ada no UK no party, no Australia no party gitu ada. Tapi biasanya lebih banyak yang lumayan apa ya luas lah gitu kayak ada aku mah yang penting beasiswa lah.
Pokoknya ya Eropa sih pengennya, tapi kalau emang kecantol ya udah Jepang juga nggak apa-apa. Ada juga sih yang kayak gitu, beda-beda. Tapi kayak ada kakak pernah nggak sih ketemu yang kayak motivasi lo, gue bangga lo pengen belajar, tapi motivasi lo kayak harus diganti gitu. Pernah nggak nemu? Oke, gini. Aku personally tipenya kayak orang punya motivasi apapun, kecuali dia kesana untuk nyolong, itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh, definitely. Tapi apapun aku nggak mau judging ya. Kayak, wah lu ternyata kesana cuma mau main doang lo ya gitu. Aku jujur, it's okay. Ya mungkin silakan ya kalau nggak setuju, agree to disagree aja gitu ya. Kayak orang boleh dong mau ngapain kayak dimanapun asal itu halal, baik, tidak mengganggu orang, harusnya sah-sah saja gitu ya. Jadi ngeganti motivasi nggak ada kayak aku nggak sepakat sama statement kayak lu kalau keluar negeri ya belajar tujuannya demi nggak mesti. Bisa aja emang misalnya contoh paling ekstrim ya, beneran ada, ini real story, anak SMA, lu kenapa pengen kuliah ke luar negeri gitu ya? Saya tuh pengen nikahin orang Jepang. Swear demi Allah, ini saya nggak bohong. Saya tuh pengen nikahin orang Jepang, kemudian tinggal di sana, hidup beranak dengan si orang Jepang tersebut. Wah, gue tepuk tanganin. Itu depan nyokapnya itu dia ngomong kayak begitu. Jadi dia pas lagi konsultasi ke kita sama nyokapnya sama dia gitu kayak, ini loh anak saya ini, dia tuh ternyata cita-citanya mau nikahin orang Jepang. Keren bu. Beda banget sama aku nggak boleh keluar, harus tanda tangan, nggak boleh keluar kalau aku nikah sama orang luar. Jadi harus balik. Itu sama mama kayak gitu. Ada juga sih yang kayak gitu orang tuh. Gitu. Kamu kenapa mau kuliah keluar? Pengen belajar. Oke, tanda tangan dulu, kamu nggak boleh nikah sama orang luar. Kayak nggak boleh kecantol bule ya. Nggak boleh. Jadi ya itu, tapi itu pendapatku pribadi, boleh nggak setuju gitu ya. Jadi orang boleh punya motivasi apapun sih untuk keluar negeri, dan ya asal baik-baik saja harusnya bebas gitu. Ada yang tadi beneran itu paling ekstrim, terus terang baru ketemu yang kayak begitu kayak, wih gokil banget loh gitu. Itu keinget kali Kak, engrave di otak kakak mungkin sekarang ya Kak. Soalnya ekstrim banget sih. Yang lain-lain apa ya? Emang gue pilih UK karena emang gue mau kuliah, yes of course gitu ya. Tapi sebenarnya gue emang pengen nonton bola. Mimpi gue kayak nonton langsung di Old Trafford setiap weekend kayak gitu-gitu, kayak ya go for it, why not gitu kan, nggak masalah sama sekali gitu. Menurutku fine-fine aja sih gitu. You only live once. Ya, Kenapa enggak? Kenapa enggak kan? Kenapa gitu. enggak? Nah, oke, kita lanjut ya Kak. Apakah benar kalau kuliah ke luar negeri hanya dapat dijangkau nih buat kalangan tertentu? Menurut Kakak gimana? Iya, jawabannya enggak, karena emang beasiswa lagi banyak banget sih gitu. Jadi apa ya? Oke, gini deh. Sering lihat diskusi debat-debat di Twitter gitu ya. Sekarang X ya namanya. Enggak, aku tidak setuju dengan itu. Aku juga kayak nggak rela gitu. Branding mereka udah bagus banget, Iya, pasti berubah jadi X. gitu, aneh banget. Jadi katanya gini, tetap aja kan nyiapinnya kan mahal gitu. Kata tes IELTS 3 juta, apa semua segala macam. Actually, ya ada ianya. Gini deh, sebenarnya kalau mau dihitung berapa sih biaya nyiapin kuliah ke luar negeri yang beneran harus dikeluarin, itu tuh ya tes IELTS ya udah 3 juta. Application fee itu rata-rata 1 juta lah, misalnya let's say kita daftar ke 3 uni gitu kan, berarti 6 juta gitu. Mungkin lain-lain ada translate apa semua segala macem. Actually nggak lebih dari 10 juta bisa lah gitu. Ya, 10 juta mungkin terasa mahal iya gitu ya, tapi kalau emang kita niat gitu ya, teman-teman yang mesti middle low segala macam ditabung selama setahun, selama 2 tahun berjuang segala macam, 10 juta bukan angka yang terlalu besar sih. Jadi kayak banyak juga sih yang aku ngerasa kayak membuat ini jadi kayak tetap aja ini emang buat orang kaya doang, ini buat orang kaya doang. Kayaknya enggak deh. Semua punya chance itu. Maksudnya gini, 10 juta untuk nyiapinnya, kemudian dia dapat beasiswa. Ya kan, kalau udah dapat beasiswa sih di cover full sampai lulus, nggak keluar uang sepeser pun bisa kan gitu. Betul sih Kak. Nah, kalau solusinya nih buat orang-orang yang tadi protes, apa menurut Kakak? Agak sensitif nih statement kayak gini. Terus misalnya kayak, kalau aku bilang kayak, jawabannya adalah ya emang harus terima gitu. Maksudnya kayak, oke, fine. Yang si orang kaya itu keluar 10 juta mungkin lebih merem ya gitu. Ya udah, orang tuanya supply terus keluar 10 juta gitu kan. Kalau Anda yang merasa 10 juta angka yang lumayan besar, solusinya ya emang harus berjuang untuk dream yang kamu betul-betul inginkan kan, ya udah. Tapi ini real story ada loh. Jadi aku dulu punya kawan, dia itu untuk bayar IELTS 3 juta itu emang dia nggak bisa. Gitu ya. Apa yang dia lakukan, itu dia 2 tahun, dia nabung per bulan itu 100.000 kayak gitu-gitu. Karena dia udah tahu bahwa nanti dia masih kuliah tuh pada saat itu. Tahun kedua gitu kira-kira.
dia udah hitung-hitung, saya nanti tahun keempat akan perlu ambil IELTS, biayanya 2 jutaan pada saat itu. Ya udah, saya nabung setiap bulan 100 ribu. Anaknya bukan anak yang berkemampuan, tapi gigih gitu. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, all the way, tahun keempat akhirnya dia beneran dapet, terus dia dapat S2 dia di Arab apa di Jepang kalau nggak salah gitu. Oh, wow. Gitu loh, jadi kayak kalau siapapun, mohon maaf ya, istilahnya emang mereka yang punya privilege pasti akan lebih mudah. Iya. Tapi buat teman-teman yang mungkin denger di sini yang katakanlah kemampuannya mungkin secara ekonomi kurang atau apa segala macam, ya hanya bisa dilawan dengan perjuangan sih. Gitu. Ada kalimat CEO-nya 1% yang aku suka sampai sekarang, sampai di Australia juga selalu aku ingat. Privilege itu cuman buat start doang. Kedepannya yaitu kemampuan lo sendiri. Jadi sebenarnya kalau dengan cara kakak ngomong, ya udah emang privilege akan lebih mudah untuk mendapatkannya. Tapi mungkin start lebih susah, tapi kan kedepannya belum tentu cuma privilege doang yang maju terus. Benar. Sepakat. Keren sih Kak, itu yang bisa ke Arab/Jepang. Iya, betul. Sekarang dia udah S3, jadi bioscientist gitu di Jepang. Kerja di Jepang jadi bioscientist. Keren banget. Lalu aku juga inspired banget gitu. Aku nggak tahu kalau dia itu dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa aja juga gitu kan. Pas dia cerita, iya aku tuh dari tahun kedua nabung gitu, karena wah gokil sih. Keren banget sih. Ya yang kayak gitu-gitu sih yang perlu dicontoh ya sama teman-teman tuh. Kamu keren banget Pak, siapapun kamu. Atau itu Mbak. Kamu keren banget Mbak, siapapun kamu. Keren banget. Oke, nah kalau persiapan nih Kak, kan tadi kita udah ngomongin startnya emang mungkin lebih gampang satu sisi daripada yang lain. Tapi kalau untuk persiapannya sendiri, menurut kakak tuh accessible apa enggak? Accessible? Jadi gini, ini don't get this wrong ya. Maksudnya kayak Scoters, itu kan bimbel, berbayar, for profit lah, startup for profit. Jadi kalau teman-teman ngerasa punya dana lebih, bisa nih prep, ambil bimbel di Scoters buat persiapan keluar negerinya, IELTS, consulting buat gimana nulis motivation letter yang baik dan benar segala macem gitu ya. Tapi aku walaupun CEO-nya Scoters yang kayak ayo dong sini pada join di bimbel kita, definitely pengen lah gitu ya. Tapi aku terang-terangan selalu aku bilang, teman-teman tidak pakai jasa bimbel pun bisa keluar negeri dapat beasiswa. Gitu loh. Gratisan tuh sebenarnya bisa. Ya saya fair-fairan aja ngomong kayak gini ya. Kok bisa? Iya. Karena IELTS resources gratisan itu banyak banget. Bahkan di YouTube aja kita search IELTS speaking question atau apa segala macam, itu tuh semua udah bener-bener ada dan bagus. Actually lumayan bagus gitu. Ada yang sampai ada kunci jawabannya. Tapi ya kayak cara speaking tuh kayak gini. Kalau si ini examiner lo ngomong kayak gini, cara responnya gini apa semua segala macam. Actually itu ada gitu. Bagaimana menulis personal statement yang baik dan benar, ada semua itu di YouTube. Contoh-contoh di Google orang yang cukup baik hati, awardee LPDP, awardee Fulbright yang dia share. Ini tulisan saya dulu yang membuat saya bisa lolos gitu ya. Itu sebenarnya semuanya ada gitu, Yun. Jadi aku nggak ngerasa resourcesnya nggak accessible ya. Jadi balik lagi, kalau memang teman-teman mau dibantu oleh bimbel, punya dana lebih, kita bisa bantu secara lebih terstruktur gitu kan, silakan. Tapi kalau ternyata, oh enggak deh, itu mungkin kurang affordable buat saya apa segala macem, menurut saya lagi-lagi balik yang tadi, teman-teman harus bisa mengalahkan diri sendiri. Itu biasanya yang berat. Jadi misalnya lagi kerja, terus kayak wah gila gue pulang malam jam 7 apa semua segala macam, nggak sempet nih gue weekend ini apa semua segala macam, tuh sorry to say itu alasan aja sih. Biasanya istilah saya tadi kalah sama diri sendiri. Jam 7 lihat Netflix dulu lah bentar, ya udah tuh. Tiba-tiba jam 1. Wah nggak sempet gue buka IELTS sama semua segala macam. Memang harus ngalahin diri sendiri. Taruh tuh di kalender malam ini, pokoknya Senin, Rabu, Jumat nggak boleh ada yang ganggu saya jam 7 sampai jam 9. Saya harus self study. Nonton YouTube ini speaking apa semua segala macam. Target saya 3 bulan. Ya harus kayak gitu-gitu. If there's a will, there's a way. Definitely, betul, sepakat. Oh. Nah, kalau untuk kakak nih, menurut kakak, pentingnya persiapan ini nih kayak belajar IELTS, mulai ngumpulin dokumen, segala macam. Itu tuh seberapa penting dan kira-kira ada range waktunya nggak nih Kak untuk mulai? Kalau penting pasti penting, maksudnya kayak kalau tanpa itu kan nggak bisa keterima. Oh iya betul. Right? Jadi persiapan pasti perlu. Yang paling momok buat orang Indonesia itu IELTS. Fix tuh udah clear banget tuh. IELTS atau TOEFL IBT, teman-teman sedikit ini ya, mungkin informasi yang diterima di dunia ini yang widely acceptable di hampir semua unit tuh kalau nggak
IELTS, TOEFL, tapi TOEFL IBT. Ini sebagai informasi aja. Itu momok buat orang Indonesia ya. Mostly waktunya habis di sana. Terus terang average mereka yang finally lolos itu kayaknya average nyiapin IELTS-nya aja itu di 6 bulan. Average meaning berarti ada yang sampai setahun. Ada yang cuma sebulan kelar gitu. Gitu. Jadi IELTS-nya saja average 6 bulan. Kayak gitu kan? Aku 5 bulan. 5 bulan ya dulu ya. Jadi segitu. Terus yang lain-lain sebenarnya lebih cepat. Bikin personal statement tuh kayaknya selama-lamanya emang tektok kayak gitu mungkin 3 bulan aja udah lama banget gitu. Yang ribet juga tuh surat rekomendasi. Karena kadang-kadang ngontak dosen, ngontak guru, apa kadang-kadang mereka slow respons dan lain sebagainya gitu-gitu ya. In total kayaknya aman-amannya 6-12 bulan gitu ya. Itu prime banget sih segitu. Tapi kalau buat anak SMA, biasanya kita nyaranin sih semakin awal semakin baik gitu. Karena jenis tesnya lebih banyak. Misalnya kalau mau S2 ya udah. Enggak. Kalau mimpinya sampai ke Harvard atau Oxford, saya bahkan rekomen kamu kalau bisa dari SMP kita udah ngebayangin turunannya apa aja. Gini deh satu-satu deh coba. Let's say kalau buat yang S2. Kalau yang S2 tadi 6-12 bulan oke lah. IELTS, dokumen-dokumen semua segala macam 6 bulan cukup deh kayak gitu semua segala macam. Nah, kalau SMA udah IELTS memang biasanya ketambahan kita ada yang mewajibkan ada yang enggak itu pakai SAT. Oh iya. Itu kalau itu terus terang ya bisa 6 bulan sendiri juga tuh nyiapin SAT bisa sampai setahun. Kemudian gini, ini yang menarik banget nih. Jadi sambil saya juga mau ceritain mungkin informasi penting buat para pendengar 1% nih. Sekarang tuh ada beasiswa S1 kuliah ke kampus top dunia suka-suka. Harvard, Stanford, UQ, dimanapun, dibayarin full sama negara ya. Sampai lulus. Itu namanya beasiswa Indonesia Maju. Coba BIM. cari guys. Ya namanya BIM. Itu syaratnya. Jadi itu boleh siapapun bisa tuh anak Indonesia asal dia warga negara Indonesia. Kalau udah lulus S2 daftar S1 lagi bisa nggak? Aku juga akan bercanda kayak, aduh kenapa gue lahirnya kayak kecepatan sih, ya Allah gitu. Coba lahiran 2004 gitu. Iya bener, bisa nih gue dapet BIM nih gitu. Nah tapi syaratnya ada satu, dia harus juara lomba minimal level nasional. Lombanya lomba yang diakui oleh Kemendikbud kayak gitu. Wah, keren sih. Tapi lomba kan sekarang juga banyak informasinya. Nggak, ini yang menarik. Jadi balik ke pertanyaan Yuni tadi gitu kayak, masa bisa sih kasarannya orang yang kurang mampu apa semua segala macam dapat beasiswa ke kampus top dunia. Wah ini beasiswa ini udah mewujudkan itu. Tahun kemarin yang dapat BIM itu kalau nggak salah sekitar 300-an anak ya. Itu diantaranya itu ada anak dari, ini salah satu bimbingan kita juga ya. Dia itu sebuah sekolah kecil di Sumatera Utara lah kayak gitu. Bener-bener keluarga nggak mampu lah. Wah, nggak mampu banget semua segala macem. Dia menang lomba itu nasional, sorry ya, cuma lomba cerpen kalau nggak salah. Menulis cerpen yang sampai menang level nasional. Terus dia sekarang udah berangkat kuliah di UBC, University of British Columbia, Kanada. Fully funded beasiswa BIM itu. Kakak tahu jurusannya apa, Kak? Nggak hafal. Gokil sih itu kayak. Itu keren banget sih, Kak. Keren banget. Jadi seneng banget sih sama program-program kayak gini dari pemerintah gitu ya. Itu dari kerjaan Mas Menteri itu. Dia ada obsesi kayak gitu, pengen kayak gimana sih anak Indonesia juga nggak kalah. Tadi exactly yang kita bahas di awal-awal gitu sama cuma gara-gara dia mungkin kurang secara ekonomi apa semua segala macam, masa dia jadi nggak bisa bersaing di dunia kayak gitu ya. Tuh Mas Menteri ini gebrakannya keren sih. Keren banget sih. Dari cerpen loh, dari iseng nulis cerita, sekarang dapat beasiswa di UBC, di Kanada keren banget. Itu kampus mimpiku juga tuh ya. Wah gokil kayak, aduh, pernah ke Vancouver nggak? Belum, ya? Kak. Oh harus ya. Harus ya. Itu apa aku harus Scoters lagi nih, Kak? Siap. S3-nya ke sana kita bantuin. Baru balik, Kak. Baru nge-host lagi, Kak. Masa udah harus keluar lagi. Tapi kan tadi kita ngomongin yang physical preparation ya, Kak. Kalau mental nih, nyiapin mental tuh penting nggak menurut Kakak? Ya penting tapi emang kayak kadang bingung apa yang disiapin ya. Lebih ke oke sih. Gimana ya? Penting sih penting. Tapi nggak tahu ya, seiniku ya, pengamatanku ya, jarang juga saya ngelihat anak Indonesia pas udah di sana, terus dia kenapa mentally. Ada sih, ada. Tapi mungkin nggak lebih dari 1%, jadi 1%.
dikit-dikit banget. Dulu waktu kuliah di NTU di Singapura, ada anak yang gini, ada 2 isu mungkin ya. Pertama ya, yang pertama tuh mentally dia nggak siap gitu kan, kayak apa, ternyata pelajarannya susah, nggak bisa catch up, akhirnya dia stres apa semua segala macam. Itu ada yang begitu, satu. Yang kedua justru tipenya dia ngegampangin banget. Jadi dia nge-game tiap malam, nggak belajar apa semua segala macam gitu ya. Akhirnya kena DO kayak gitu-gitu. Ya perlu sih lebih ke dari orang tuanya juga, apa ya, membiasakan dia, ngasih info jauh-jauh hari, kuliah tuh kayak gini apa semua segala macam. Tapi jujur kayaknya nggak gitu-gitu banget sih. Karena gini lah, sebenarnya kuliah di luar tuh tidak sesulit yang dibayangkan. Tapi tergantung negaranya sih. Tergantung negaranya. Kayak gosip-gosip sering denger yang agak-agak berat, keras tuh Jerman gitu. Aku berat sih, Kak, lumayan. Oh gitu ya? Karena serius, Australia keras juga ternyata ya? UQ waktu kan S1 apa S2 nih? UQ research base. Oh kalau research sih? Iya, UQ research base. Lumayan stressful sih research. Iya. Nggak, maksudnya pas S2 kan tesis. Soalnya banyak tesis soalnya kan. Aku malah lebih stres S1 daripada S2. Wow. Karena kalau S2, Nice info nih. kalau buat aku ya, pengalaman aku, S2 tuh UQ lebih, oke, lu mau belajar apa, kita siapin lahannya. Kalau S1 tuh udah ada yang kayak, lo harus bisa riset ini, lo harus bisa riset ini, lo harus bisa riset ini, lo harus bisa riset ini. Kuliah apa sih, jurusan apa dulu? S1 psikologi, S2 strategic communication. Kebayang sih psikologi, kalau ini ya, research-nya semua metodologinya atau dikupas tuh. Itu, ya bisa. Terus tapi nggak ini sih, kayak kalau kita ngomongin mental, tadi waktu aku baca pertanyaan juga, persiapan aku apa dulu ya? Palingan ini doang sih, Kak. Aku nulis to-do list. Sebelum berangkat ya? Sebelum berangkat aku nulis to-do list. Ini yang harus aku capai 2 tahun aku di Australia gitu. Terus jadi kayak tiap kali udah mulai hahi belum kerjain tugas, terus kayak baca lagi, oh iya kan gue pengen lulus tepat waktu, gue pengen apa, terus kayak selalu balik lagi ke situ. Itu saran lu udah bagus banget itu ya, maksudnya gue aja nggak kebayang kayak gitu. Coba yang lain yang mau keluar negeri ikutin tadi ini. Itu ngebantu sih, kayak tiap kali ngeliat itu nilainya jelek kayak ketampar, kayak, oh iya kan gue harus balik ke sini gitu. Nah Kak, kita udah mau akhir nih Kak. Kalau gitu Kakak jelasin dong Kak, Scooters itu apa sih sebenarnya Kak? Siap. Jadi mungkin enaknya backgroundnya dulu ya, kayak Scooters tuh berdiri 2018. Karena nggak tahu ya teman-teman yang dengerin ini kebayang nggak sih passion saya bantu orang keluar negeri itu segitunya, dari tadi ngomong ya gitu kan, auranya terpancar nggak sih? Bersinar. emang karena gini, aku tuh spend 11 tahun tinggal di luar negeri. Di Singapura? Singapura, Jepang. 4 tahun Singapura, 7 tahun Jepang. Kak bisa bahasa Jepang nggak? Bisa. Okay. Nggak cuma arigato doang lah. Jadi ngerasa perlu deh yang namanya orang Indonesia itu spend some time abroad gitu, 2 tahun kayak 3 tahun kayak gitu, karena itu ilmu di bangku kuliah iya, tapi pengalaman di luar kampusnya itu juga gokil sih, penting banget gitu, ketemu sama orang dari berbagai negara biar lebih open minded dan lain sebagainya. Ya udah, terus karena pengen gitu kan, itu dari 2012 sebenarnya personally aku tuh jadi inilah pro bono konsultan lah gitu. Ya teman-teman yang mau keluar negeri sini gue bantuin periksa dokumen kayak apa, kasih tau profil kayak gue yang IPK-nya di bawah 3 gitu ya, beasiswanya kemana ya gitu, itu aku tahu semua tuh. Oh ya kamu apply ke sini aja, ini pasti lolos nih yang ini apa kayak gitu right. Itu dari 2012 sampai akhirnya 2018 kita formalkan lah menjadi sebuah startup company istilahnya kan gitu. Jadi mimpinya itu ya, pengen banget orang tuh nggak sulit lagi cari informasi, nyiapin IELTS kemana dia bingung, pokoknya udah ke kita aja semua bisa kita bantuin gitu. Dan informasi lengkap beasiswa tuh udah kita kumpulin lebih dari 1000 beasiswa. Nah itu berjalan tuh 5 tahun ya, sekarang kita tahun kelima. Itu kita udah ribuan sih yang kita bantu beneran keterima. Ini yang menarik nih, kayak nggak nyangka juga gitu ya. Itu lebih dari 44 negara loh acceptance-nya. Wow. Itu yang seru di Scooters. Jadi ada anak yang emang ya udah preference-nya ke kampus top kayak Harvard, ada keterima, dapat gitu ya. Ada juga yang emang dia pengen ke negara-negara eksotis. Kita pernah ngelolosin orang ke Makau. Ternyata dia punya beasiswa full loh di Makau. Azerbaijan gitu, segala macam gitu. Makau gambling. Jadi ngebayangin suatu hari nanti kayak gara-gara Scooters gitu ya. Terus kayak anak Indonesia tuh literally ada di negara manapun di dunia ini, dan mereka tuh ya udah mengharumkan nama kita, terus do a lot of things yang bagus-bagus di sana lah segala macam. Mimpinya tuh kayak gitu. Nah, kalau ditanya kayak detailnya apa yang dibantu, oh ya
Jadi yang paling banyak diambil package-nya itu namanya Study Abroad Academy. Itu sebenarnya consulting. Jadi teman-teman misalnya kalau join di Scoters nih akan ditandem dengan satu mentor dedicated gitu. Yang mau nanya apapun, Kak aku mau ke negara ini ada besok apa aja caranya gimana, bakal diajarin satu-satu. Nulis personal statement tuh gimana sih? Oke, kita brainstorming nulisnya gimana apa semua segala macem kayak gitu-gitu ya. Itu Study Abroad Academy. Atau teman-teman kalau mau ngebagusin skor IELTS, SAT, GRE, GMAT, prep kayak gitu-gitu juga kita ada semua. Ada yang one on one juga kayak gitu tadi, ataupun ada yang grup kelas kayak gitu juga ada gitu. Keren banget. Kayaknya in short gitu sih Scoters ya. Keren sih Kak. Thank you. Ini sangat membantu. Mestinya sih begitu. Oke, ada pesan-pesan nggak Kak buat penontonnya 1% atau pendengar 1%? Kayak menurut Kakak study abroad itu gimana? Kalau mereka ada motivasi, keinginan, coba Kak sampaikan. Kalau ada keinginan, kalau gini, kalau aku intinya kalau pengen nih keluar negeri gitu ya, menurutku yang pertama jangan takut gitu, pasti bisa deh. Pasti bisa, tapi strateginya harus tepat gitu. Kadang-kadang ada yang salah strategi, IPK-nya ngepas 3,1, mimpinya tapi ke Oxford gitu ya, susah juga kan kayak gitu kan. Jadi kita perlu ngobrol. Atau anak SMA ngepas nilainya, mimpinya juga tinggi. Oh jangan deh, kamu ke Jepang aja dulu, nanti pas S2 baru ke kampus top. Oh jadi ada strateginya sih kayak gitu. Jadi aku sih pede, siapapun bisa keluar negeri. Nah ini sorry, tambahan satu lagi nih, ini karena tidak semua akhirnya bisa study abroad nih, Yun, ini menarik nih. Kita tuh per tahun ini ngeluarin work abroad. Oh iya. Work abroad, tapi baru 3 negara. Jepang, Jerman, dan Korea. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak selera kayak enggak, gue nggak pengen sih study abroad, gue pengen kerja. Capek sekolah gitu ya. Bisa ke kita aja. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak pengen kerja ke Jerman gitu, ada program Ausbildung namanya, itu kita bisa kasih prep-nya tuh. Nah yang menarik kalau Jerman itu kerja apapun bisa, literally. Blue collar bisa, mau jadi kerja di bidang marketing kayak whatever ya, mau kerja di Mercedes pun actually bisa. Ya sampai seperti itu, namanya Ausbildung. Nanti mungkin bisa inilah, buka di Instagram kita aja info-infonya ya. Tapi kalau yang kayak di Jepang sama di Korea itu blue collar, meaning pelayan restoran, pekerja di hotel, terus yang kerja di pabrik kayak gitu-gitu ya, teknisi semua segala macem. Tapi kayak gitu-gitu gajinya 20 juta, 30 juta, gimana dong gitu. Jadi silakan kalau ada yang interestnya lebih ke kerja bukan ke study, kita juga udah punya per tahun ini. Gitu sih. Ya pokoknya keluar negeri deh, kalau aku saranin keluar negeri bukan buat apa-apa, emang kayak pengalaman, ketemu sama orang dari berbagai negara, mencari new opportunities gitu segala macem, sempetin deh yuk keluar negeri gitu. Kalau aku itu aja pesannya. Oke, makasih ya Kak udah sama-sama nemenin aku ngobrol hari ini. Oke guys, episode hari ini bakal ada lanjutannya juga yang akan kita ngobrol sama mentor dari Scoters. Jadi stay tune ya. Dadah!